وشيد معاقد العلم بخطابه وأحكم وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وألهم وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده وفهم فسبحان من حكم وأحكم وحلل وحرم وعرف وعلم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع العلم والحلم والكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Sidang jemaah salat subuh yang sama-sama berbahagia di bulan Sya'ban yang baru saja kita tinggalkan, atau dia yang meninggalkan kita, masih selalu kita baca dan panjatkan doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang selalu kita lantunkan, yang merupakan petunjuk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta keberkahan pada bulan Sya'ban. Keberkahan itu bisa berupa kesehatan, umur, rezeki, dan apa saja yang berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon agar Allah berkenan mencucurkan rahmat dan berkahnya pada setiap apa yang berkaitan dengan kita. Yang kedua, kita meminta untuk disampaikan pada bulan suci Ramadan. Maka kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa-doa kita tersebut di bulan Sya'ban benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada subuh kali ini yang merupakan insya Allah bukan subuh kontroversial, karena subuh ini bisa menjadi subuh yang kedua bagi yang sudah berpuasa kemarin, dan subuh yang pertama bagi yang memulai puasa hari ini. Kalau ada yang mengatakan, kalau Ustaz puasa hari apa, tidak usah saya jawab, kecuali kalau ada secara personil sangat butuh dan berkepentingan, Anda tidak akan setelah ceramah. Yang kedua, jemaah sekalian, alhamdulillah, ketika kita memasuki bulan Ramadan ini, detik-detik di saat kita akan menyambut tibanya bulan suci Ramadan ini, kita diajarkan lagi satu doa yang sangat mulia. Bukan lagi persiapan-persiapan pada bulan Sya'ban, akan tetapi ketika kita memasuki bulan Ramadan itu, kita meminta dalam doa kita, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal amni was salamati wal Islam Rabbi wa Rabbukallah. Luar biasa penggalan-penggalan dan untayan-untayan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahillahu alaina, ya Allah, terbitkanlah bulan hilal Ramadan. Alhamdulillah, baik yang menggunakan metode hisab ataupun yang menggunakan metode ru'yah,
ataupun yang mengkolaborasikan antara hisab dan ru'yah. Yang jelas pada detik ini betul-betul kita telah berada pada hilal dari bulan suci Ramadan. Kita telah berada pada apa yang Allah katakan, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan atau barang siapa yang berada pada bulan suci Ramadan itu, maka hendaklah mereka yang berpuasa. Kita meminta dalam doa ini untuk diberikan keamanan. Kita minta dalam doa itu untuk memulai satu tugas yang berat ini sesungguhnya, agar supaya kita memulainya dengan pijakan dasar keimanan. Doa bukan hadis yang kita baca dalam kaitannya dengan keutamaan puasa, keutamaan qiyam, keutamaan Lailatul Qadar. Tentu masih kita hafal dan sedar dalam ingatan kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma Ramadan wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi ternyata pijakan dan motivasinya jemaah sekalian adalah imanan wa ihtisaban. Yang penting motivasinya, startnya kita ini dalam setiap amalan-amalan kita, ternyata kuncinya adalah imanan wa ihtisaban, karena panggilan keimanan, bukan panggilan yang lain-lain. Panggilan keimanan dan panggilan untuk berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita itu apapun keadaan yang kita hadapi, ternyata motivasinya adalah keimanan wa ihtisaban. Termasuk andaikan pun kita berbeda, maka perbedaan itu tentu yang motivasinya imanan wa ihtisaban. Kita ini andaikan pun berbeda, bukan yang terpenting kita berbeda, tapi itu menunjukkan bahwa kita ini betul-betul adalah para pencari kebenaran. Apa sih kepentingannya kalau ada yang puasa pada hari Sabtu, ada yang puasa pada hari Ahad? Dari sisi materi, dari sisi keduniaan, ya, saya tidak tahu, wallahu a'lam. Kalau ada orang yang bisa memanfaatkan, ya, momentum memulai puasa itu dari sisi kepentingan politik, saya belum bisa paham kira-kira dari sisi mana bisa dipolitisir, ya, ibadah siang ini dalam kaitannya dengan kepentingan politik, ya. Tapi menurut saya, Allah Ta'ala alam, bahwa umat Islam ini tidak akan dapat menjadikan ibadah itu sebagai sebuah momentum untuk mengotori daripada niat-niatnya, karena sesungguhnya ibadah ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah suku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih berada pada awal-awal bulan Ramadan, tentu yang tepat untuk kita kaji, dan walaupun ini adalah selalu berulang pada setiap tahun, ya, mungkin 2 tahun, ya, yang kita lewati, ya, saya masih ingat tahun lalu alhamdulillah sempat ceramah Ramadan di sini, ya, tapi tahun sebelumnya, ya, bukan sekedar
ada ceramah Ramadan, ya hari Jumat tutup. Alhamdulillah pada hari ini terobati kita punya kerinduan. Maka ya tentulah tidak mungkin kita bahas pada subuh kali ini zakat fitrah, ya, atau tata cara beridul fitri. Ya, tentu yang tepat adalah ayat-ayat yang masih berkaitan dengan puasa dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Dan ini salah satu di antara keherbatan Al-Quran yang tidak pernah terhenti untuk selalu ada inspirasi-inspirasi yang bisa kita temukan di dalamnya. Pada kali ini jamaah sekalian, saya tidak membahas tentang fikih puasa lagi, karena saya rasa Masya Allah tinggal kita yang mau bodoh kalau tidak tahu tentang fikih puasa pada hari ini, Pak. Kita pada hari ini masing-masing punya guru pribadi, ya, dengan adanya HP yang kita miliki. Apa saja yang kita utarakan dari sisi pendekatan hukum, dan ini juga tidak berarti bahwa kita tidak bertanya lagi kepada guru kita, ya, sebab kadang-kadang perlu untuk kita klarifikasi dari apa yang kita baca yang kadang-kadang kita salah paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memulai ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah dan larangan itu memang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka ini adalah salah satu model ajakan dan panggilan yang hanya dikhususkan bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini include ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak dan memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatnya dipanggil dengan ajakan ya ayyuhalladzina amanu, maka nabinya diajak dan dipanggil dengan mirip-mirip bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang beriman dengan tidak menyebutkan namanya secara langsung. Coba kita baca Al-Quran. Ada tidak pernah sekali kita temukan dalam Al-Quran yang mengatakan ya Muhammad? Saya rasa bagi kita yang hafal Quran, coba ingat-ingat hafalannya. Ya. Kalau ada yang termaktub di mushaf, kita baca Quran nanti habis subuh, kita temukan tiba-tiba ya Muhammad, dipastikan Quran itu salah cetak. Tidak akan ada kita temukan dalam Quran ya Muhammad. Ada kata-kata Muhammad dalam Al-Quran, tapi selalu Allah kaitkan dengan risalah. Muhammadun, ada Muhammadur Rasulullah, wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qabli rusul. Tapi ketika memanggil nama beliau itu tidak kita temukan dalam Al-Quran, dan cukup itu menjadi indikasi bagaimana Allah menjadikan satu paket bahwa setiap yang ikut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cuma menggunakan dua kata yang selalu berulang-ulang dalam Al-Quran ketika memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Allah mengatakan ya ayyuhan nabi, yang kedua Allah mengatakan ya ayyuhar rasul. Tidak ada ya Muhammad. Sementara nabi-nabi yang lain, bukan berarti Allah tidak memuliakan nabi yang lain, tapi Muhammad lebih spesifik bentuk kemuliaan dan kehormatan ini. Kalau Allah memanggil nabinya dengan kata-kata ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Itu maksudnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara nabi-nabi yang lain itu Allah panggil dengan namanya langsung, Pak. Dalam surah Maryam ada dua nabi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Nabi Zakaria, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Zakaria, Allah tidak mengatakan kepada Nabi Zakaria ya ayyuhan nabi, tapi Allah katakan ya Zakaria. Kemudian
Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, ya Musa. Semua Allah panggil dengan namanya langsung, tapi lain untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam Al-Qur'an Allah memanggil orang-orang beriman itu sekitar 99 kali pengulangan ya ayyuhalladzina amanu. Salah satu di antaranya adalah ayat yang berkaitan dengan puasa. Bentuk implementasinya dalam kehidupan keseharian kita, karena ini bukan pendekatan pembahasan fikih, namanya tadabbur ayat-ayat puasa. Bentuk implementasinya dalam kehidupan keseharian kita, atau bagaimana nilai dan pesan ya ayyuhalladzina amanu itu dalam kehidupan keseharian kita. Saya baca dalam beberapa literatur, salah satu di antara hal yang disebutkan di situ yang bisa menjadi sebuah interaksi sosial dalam kehidupan keseharian kita, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala mengajar orang-orang beriman itu ketika kita saling memanggil atau ketika kita saling membutuhkan untuk mengundang. Apakah panggilan itu dengan panggilan sini, ya, atau panggilan dalam arti mengundang, ya, undangan akikah, undangan pernikahan, undangan pertemuan, ya, apa saja itu masuk dalam kategori panggilan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilihkan redaksi kata panggilan yang paling indah ketika orang-orang beriman ini dipanggil untuk menghadiri salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Hai orang-orang beriman, apabila kamu dipanggil untuk menunaikan salat Jumat. Dan ketika kita dipanggil, bukan kita langsung panggil, hei sini kau semua, tapi Allah memanggil kita lewat redaksi ucapan-ucapan, lafaz-lafaz adzan yang sangat mulia dan sangat sakral, yang sangat kita hormati. Sayangnya di negeri ini ada orang yang Allahul musta'an membuat kita umat Islam senegeri, setanegeri, bahkan satu alam semesta ini yang hal tentang beritanya melecehkan ya daripada lafaz-lafaz yang paling dimuliakan oleh umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah panggilan. Berucap dua kalimat syahadat, itu adalah panggilan. Apatah lagi ketika sampai pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, betul-betul suatu panggilan yang membuat kita simpati. Mari salat. Setelah itu kita dipanggil hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan, mari menuju kepada kebahagiaan, mari menuju pada setiap keuntungan-keuntungan yang tentu saja dalam hal ini ada keuntungan-keuntungan yang bersifat ukhrawi. Makanya semua mencaci, ya, semua mengkritik, ya, setiap ada orang yang berusaha untuk melecehkan daripada agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum terjawab tadi, apa di antara pelajaran yang kita dapatkan dari Allah mengajarkan orang-orang beriman ketika dipanggil, menunjukkan kita juga dalam interaksi muamalah keseharian kita seharusnya menggunakan pilihan kata yang membuat saudara kita menjadi nyaman, yang membuat saudara kita menjadi indah, yang membuat saudara kita menjadi begitu dekat dengan kita ketika kita memanggilnya yang dengan panggilan yang indah, panggilan yang menyatukan kita, panggilan yang tidak membuat kita terasa ada kasta-kasta, terasa ada kelas-kelas, terasa ada sekat-sekat. Kita tidak ingin membuat panggilan dan istilah yang membuat kita sekat-sekat. Mohon maaf Pak Haji Suwardi, pernah kita pertemuan di warung kopi,
beberapa pekan yang lalu. Pas saya datang, Pak Haji Suwardi bicara waktu itu. Ternyata keberatannya beliau di pertemuan itu, mohon maaf. Beliau tidak senang kalau di dalam forum itu selalu dikatakan orang Cina, sementara beliau ada keturunan Cina. Maka saya tampil membela, dan bukan bermaksud untuk mencari muka sama beliau. Alhamdulillah saya tidak perlu mencari muka, sudah ada muka saya. Saya katakan saya orang yang paling dekat dengan Masjid Cengho, ya. Tapi setiap mau pergi ke Masjid Cengho, ya, itu saya tidak pernah mengatakan saya mau pergi sholat di masjidnya orang Cina. Ya, Allah memang menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tapi ketika penggunaan sebuah istilah berkonotasi seakan-akan itu dapat memisahkan kita, maka Nabi SAW ketika menemukan seorang sahabat yang memanggil salah seorang sahabat yang kebetulan berketurunan dari Afrika, bukan keturunan orang Arab. Di saat itu innamal mu'minuna ikhwah sudah mulai ditaratkan. Ada saja di antara orang, apakah karena keseleo atau bagaimana, tiba-tiba dia panggil saudaranya, ya ibnas sauda, wahai anak keturunan orang hitam. Ya. Itu kapan terjadi itu, Pak? Dalam komunitas sahabat. Ya. Itu juga menunjukkan bahwasanya sahabat tetap saja sebagai manusia biasa yang bisa salah dan bisa keliru. Maka pada saat itu Nabi SAW, ya, tidak mendiamkan satu bentuk kemungkaran yang bisa menimbulkan perpecahan. Langsung Nabi SAW memberikan pembelaan pada orang yang dipanggil dengan ya ibnas sauda, wahai keturunan, ya, orang hitam. Ya. Tidak tanggung-tanggung juga. Nabi tidak mengatakan, "Oh, kenapa kau bilang begitu? Sadis sekali cara bos begitu, cara membuat." Tapi langsung Nabi mengatakan, "Ya, apakah masih ada pada dirimu sifat-sifat kejahilian?" Ya. Apakah masih ada sifat-sifat kejahilian pada dirimu? Ternyata ketika ia memanggil dengan panggilan yang membuat orang itu merasa tidak nyaman, bukan Nabi mengatakan, kok bisa begitu? Tapi Nabi ingatkan dengan sesuatu yang tentu setiap sahabat itu tidak senang dikaitkan dengan itu. Ya, afika mu'un jahiliyah, afika sifatun jahiliyah. Apakah masih ada sifat-sifat kejahilian pada dirimu, saudara? Ya, kamu memanggil saudaramu dengan penggunaan kata-kata yang tidak senonoh dan tidak pantas. Berkaitan dengan ini jamaah sekalian, saya ingin menyebutkan satu contoh konkret bagaimana dampak negatifnya ketika kita salah dalam berkomunikasi. Saya ceritakan salah satu kisah nyata, Pak. Ya, salah satu kisah yang nyata. Saya mau sebut nama salah seorang tokoh liberal di Mesir. Ada yang ingat? Ada salah satu tokoh liberal di Mesir pada zaman dulu. Iya. Saya lupa. Ya, kalau ada yang ingat tolong disampaikan namanya. Beliau ini adalah ternyata seorang anak yang terdidik secara Islami, dan anak ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Namun, ya, beliau ini Allah takdirkan buta, tapi seorang anak yang cerdas dan penghafal Al-Quran. Ya, sambil saya lanjutkan, saya punya kisah, berusaha untuk mengingat siapa.
Tiba-tiba saja gurunya ketika memanggil urutannya, ya, guru itu, muhafid itu ketika panggil murid-muridnya, ya, dia lihat, nah kamu lagi, si A, ayo sini menghadap, perdengarkan, ya, hafalan. Maka ketika tiba gilirannya, ya, yang saya lupa namanya ini, gurunya itu bukan memanggil dengan namanya langsung, umpama mengatakan sini Bahrul Huda, tapi apa dia katakan? Sini kau buta, perdengarkan apa? Ya, dia panggil dengan panggilan begitu. Maka sang anak ini yang asalnya adalah cerdas dan lancar hafalannya, semenjak itu hancur luluh hatinya. Dia tersinggung karena ia dipanggil oleh gurunya, sini menghadap wahai sang buta yang tidak melihat. Akhirnya anak itu dia tinggalkan menghafal. Dia tinggalkan menghafal. Intinya, ya, dan ini tokoh sekuler liberal di Mesir, dan inilah yang menjadi salah satu di antara pelopor yang menyebarkan pemahaman liberal, ya, dan masuk di Universitas Al-Azhar di antara pemikiran-pemikiran liberalnya. Dia menjadi begitu benci sama Islam disebabkan karena seorang guru yang salah dalam berkomunikasi. Itulah yang menjadi salah satu bukti bahwa Allah mengajarkan kepada kita yang namanya komunikasi itu dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kemarin kita mulai sekarang ini membiasakan tata cara berkomunikasi kita adalah dengan pemilihan kata yang membuat saudara kita menjadi. Dan yang kedua pelajaran yang kita dapatkan adalah bahwa ternyata ketika kita sukses, ketika kita melewati tahapan yang pertama namanya komunikasi ini, itu ternyata akan menyelesaikan problema-problema kita yang kita hadapi. Di mana ketika orang sudah merasa simpati dengan kita, maka apapun yang kita minta dari dia, apapun kebutuhan kita terhadap dia, itu akan menjadi mudah dan akan menjadi hilang sekali-sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Qur'an seorang orang soleh yang diperselisihkan apakah dia nabi atau dia orang soleh, tapi insya Allah yang kuat pendapat yang mengatakan dia adalah seorang soleh dan ahli hikmah dan bukan nabi, tapi Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran, terutama dalam mendidik anak, yaitu dalam surah Luqman, yaitu Luqmanul Hakim. Cobalah kita lihat ketika Luqman memanggil anaknya, dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai bunayya. Jadi bunayya itu masih lebih halus lagi daripada ya ibni. Jadi ibn itu anak, fulan bin ibni. Ia tidak mengatakan ya ibni karena masih ada lagi panggilan yang lebih dekat secara hubungan emosional, yaitu ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak yang paling aku sayang, wahai anak yang paling aku cintai, janganlah engkau mempersyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya itu Pak, ya, kalau kita dilarang dari sebuah kebiasaan buruk, ketika dia sudah mendarah daging, itu nampaknya kita dilarang pun itu membuat kita tidak mau, membuat kita tersinggung. Ya, itulah hal yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika melihat ada kesyirikan, ada ini, ada penyimpangan, tidak mudah Pak. Ya, tidak mudah kita langsung bisa mengingkari. Ini syirik, ini bid'ah. Tidak mudah Pak. Salah satu di antaranya mungkin pendekatan kita, prolog kita itu tidak ada. Begitu kita datang, ini sesat, ini bid'ah, maka kita akan dihadapi juga dengan ya kekuatan. Kalau kita menghadapinya dengan kekuatan fisik, maka kita akan mendapatkan perlawanan yang mungkin lipat 2-3 kali. Maka jangan langsung mengatakan ini, mentang-mentang belum berkenalan siapa Anda, tiba-tiba mengatakan ini salah, ini sesat.
Tapi coba pakai inspirasi. Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Ya bunayya aqimis shalah, wahai bunayya, ya dirikanlah salat. Ya. Begitu juga dalam kehidupan keluarga kita jemaah sekalian. Ya. Kita mulai terapkan Pak, terutama kita yang mungkin selama ini, yang saya mulai dari diri saya, yang selama ini mungkin ketika saya memanggil anak sini kok, iya, terkesan ya seorang diktator, ya. Tapi mulai kita pulang ke rumah, sini nah, ya. Begitu juga dengan istri kita, ya. Mungkin bagi kita yang pengantin lama ini ada rasanya mungkin bagaimana saya mau panggil ke sini sayang, saya sudah 40 tahun sama-sama, ya. Coba, ya, biasakan walaupun kaki, ya. Saya juga mau coba-coba mulai nanti kalau pulang ini, ya. Sini, ya sayang, ya. Kenapa tiba-tiba ini? Ya, bapaknya berubah. Saya bilang, baru-baru saya ceramah tentang bagaimana berkomunikasi, maka saya yang pertama harus mengamalkan. Ya, kita juga ini Pak, kenapa kebanyakannya suka betah duduk di warung kopi dibandingkan kita tinggal di rumah? Salah satu di antaranya menurut saya, ya, Pak Sodi yang punya warung kopi di depan, ya, adalah faktor pelayanan dan faktor komunikasi. Kita kalau masuk warung kopi, Pak, paling kalau kafe-kafe, masya Allah, begitu kita masuk, ya, langsung kita disambut, ya, mau minum apa, mau makan apa. Pantaslah kita betah, karena kita merasakan, masya Allah, kita dimuliakan, kita dihormati, ya. Ketika saya ingin mengkritik ibu-ibu, saya bilang, kenapa bapak-bapak itu tidak betah tinggal di rumah? Tidak pernah disambut dengan yang seperti ini, ya. Tapi langsung dicurigai, langsung dimarahi. Dari mana? Ya, kok lama sekali? Ya, kenapa ini tidak utuh gajinya? Ya, bulan baru. Ya, saya ajarkan, karena coba ini, kalau saya bawakan pengajian ini, coba ini, rubah itu komunikasi. Begitu bapak datang, begitu suaminya datang, langsung sambut. Ya, mau makan dulu Pak? Ya, atau mau minum dulu Pak? Atau mau saya dulu Pak? Coba kalau begitu para istri, ya, akan sepi warung-warung kopi itu Pak. Tapi warung kopi juga tahu bahwa harus meningkatkan komunikasi. Jangan-jangan bapak-bapak bertiga tidak mendapatkan langkah. Ya ayyuhalladzina amanu, ini luar biasa daripada inspirasi. Yang terakhir ya Mas kalian, ini ada diskusi ya, Masya Allah. Ini satu inspirasi baru nih Pak, bagus ini dikembangkan di institusi yang lain ya. Ada ya diskusi-diskusi. Kalau begitu ya saya tambah satu lagi terakhir ya, ada dalam ayat ya puasa ini, bahwa kenapa Allah menaikkan la'allakum tattaqun dalam ayat puasa. Yang pertama kaidahnya bahwa ibadah itu memang mengantarkan kita kepada ketakwaan secara umum. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah apa saja, semuanya itu ujung-ujungnya adalah mengantarkan kita kepada ketakwaan. Takut. Tapi kenapa ayat puasa ini agak spesifik? Karena puasa ini dikaitkan dengan la'allakum tattaqun. Ya, mungkin ada ayat yang dikaitkan dengan sholat, ya, dikaitkan dengan zakat, dan ujungnya la'allakum tattaqun. Tapi saya rasa tidak ada ayat yang bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata la'allakum tattaqun. Hujju ila baitil haram la'allakum tattaqun. Berhaji seperti bertakwa. Walaupun semuanya itu adalah insyaallah mengantarkan kita kepada ketakwaan. Kata ulama, itu menunjukkan bahwasanya secara umum ibadah apa saja mengantarkan kita kepada ketakwaan, tapi ibadah puasa ini yang satu paket dengan bulan Ramadan itu mempercepat, membuat akselerasi percepatan untuk kita cepat sampai pada derajat ketakwaan. Nah, kita ini Pak, sifat kita ini selalu ingin yang cepat, ya, selalu yang cepat. Kalau bisa cepat, kenapa harus memilih jalur lambat? Ternyata la'allakum tattaqun yang Allah kaitkan dengan puasa itu, bahwa puasa ini adalah merupakan jalan yang paling cepat, jalan tol ya untuk kita sampai pada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya Mas kalian kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, alhamdulillah teman sekalian, sangat menarik saja yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan mari kita manfaatkan kesempatan untuk diskusi dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Dipersilakan kepada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya hanya membantu mengingatkan nama yang tadi diperjuangkan oleh Ustaz Rasulullah. Mungkin yang dilakukan itu adalah Toha Hussein. Siapa? Toha Hussein. Iya, itu yang saya sebutkan. Terima kasih banyak. Ya. Toha Hussein. Iya. Toha Hussein ini meskipun dia alumni Al-Azhar, tetapi beliau melanjutkan pendidikan di Prancis. Dan ada satu ungkapan yang sangat benar beliau, yaitu ketika suatu saat dia janji untuk ketemu di terminal, kalau istrinya, tetapi beliau kemudian menunggu berjam-jam. Kalau jengkelnya, lalu beliau lepaskan buku-bukunya lewat seorang teman kuliahnya yang berpapan namanya juga mengumpulkan bukunya dari Klausen yang juga ini. Lalu itu dalam perungkapannya Sulfat Wahidah Khairun Al-Bini'an. Masya Allah. Satu kebetulan ternyata itu jauh lebih baik daripada seribunya itu. Masya Allah. Saya berusaha dari bahwa tahu saya kemudian bukan masuk memberikan pemikiran-pemikiran liberal Al-Azhar, tetapi di sebaliknya dari Prancis justru beliau bergabung di Universitas Kairo di Al-Azhar. Dengan Universitas Kairo ini dua sangat berbeda. Al-Azhar adalah swasta yang dari umat Islam secara menurut sekarang, sementara Universitas Kairo adalah dibangun oleh teman-teman dari Muhammad. Terus saya paham betul karena bisa saya dan saya di Universitas Kairo. Terima kasih. Masya Allah. Ya, jadi ini apa? Alhamdulillah. Ternyata Ustaz tidak yang bisa membantu saya. Jadi tentu saja ya, yang pertama bukan maksud kita ya mengangkat kisah ini ya dalam arti membuat diskriminasi atau bagaimana, tapi ya setiap kejadian-kejadian itu akan menjadi sebuah pembelajaran bagi bagi setiap di antara kita ya, bahwa apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang terjadi dalam umat ini itu akan selalu menjadi pembelajaran yang tentu ketika itu kebaikan akan memotivasi kita untuk berdekat dengan kebaikan itu, dan sebaliknya ketika itu merupakan sesuatu yang negatif tentu akan memotivasi kita untuk semakin menjauhkan daripada perkara-perkara yang seperti itu. Jazakallahu khairan atas ya pengingat. Jadi itu Pak Husain yang saya pernah baca di sana. Ya. Baik, dari jemaah yang lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya sudah yakin batu. Tidak pernah tidak bertanya kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di bulan Ramadan. Betapa bersyukurnya kita dapat Ramadan ini. Insyaallah, jadi mari kita sama-sama melaksanakan ibadah-ibadah, maksimalkan ibadah-ibadah kita pada bulan ini. Insyaallah malam-malam kita sangat besar. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih jasa kepada Pak
sejak berdirinya Masjid Tengok, beliau memang sangat aktif di sini. Beliau kalau sudah ada di sini, saya sudah sangat tenang ya. Tenang dalam arti mulai sejak awal itu, bayangkan kalau kita Jumatan, ustaznya tidak siap, beliau yang ada, wah saya sudah tenang itu. Karena beliau gampang-gampang pasti siap itu. Karena saya sendiri, saya sudah belajar untuk ceramah, tapi sebenarnya sudah lulus, tapi sampai sekarang tidak berani. Ya, sekali lagi terima kasih. Pada bulan Ramadan ini, Ustaz, kita beringat kembali sholat-sholat, amal-amal sholat itu kita memperbanyak. Biasanya kan sebenarnya tahun-tahun lalu juga sudah terjadi. Ya. Jadi sejak kita sholat tarawih, itu kita tutup dengan witir. Ya. Ada janjinya di situ bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dan witir bersama imam, maka ia dianggap sholat itu satu malam penuh. Ya. Jadi sebenarnya dalam arti kalau seperti ini kita tidak perlu lagi tahajud. Ya, karena sudah sama sebenarnya. Itu kalau kita mau artikan secara kasar. Tetapi terkadang kita bangun cepat, sahur, kita lebih awal bangunnya. Sayang kalau kita tidak sholat tahajud. Nah, saya pernah membaca beberapa tahun lalu, kalau kita sudah witir, itu witir bisa kita tutup sampai satu lagi, ya. Lalu kita tahajud, baru ditutup lagi witir, ya. Nah, itu saya pernah lakukan. Nah, tapi terakhir banyak masukan-masukan lain, dan terakhir yang saya baca itu bahwa dari mazhab Hanafi, bahwa kalau sudah witir tidak perlu lagi witir, dalam arti kita tahajud saja. Nah, kira-kira menurut Ustaz saya ini yang mana sebenarnya amalan yang paling baik ini? Karena kita semua mau yang terbaik. Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz bisa jawab? Baik, ya. Bisa dijawab. Jadi itu nih, ya. Jadi saya kasih contoh, ya. Jadi kita sholat isya saja ini dengan baik, itu sudah mendapatkan satu berita gembira, ya. Seakan-akan kita sholat semalam sholat isya, ya. Jadi kita perlu pahami bahwa di dalam teks-teks yang di situ ada motivasi, ya, di situ ada semacam berita yang menggembirakan, ya. Jadi seakan-akan kita ambil, ya, contoh. Jadi siapa yang mengisahkan kebaikan-kebaikan itu, maka seakan-akan seperti itu. Nah, ada satu disiplin ini dalam salah satu cara bahasa Arab namanya ilmu balaghah. Ya. Jadi ada namanya mempersamakan, memiripkan. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dipersamakan dengan sesuatu, bukan berarti bahwa sesuatu itu ketika kita sudah laksanakan, hukum yang kedua itu sudah hilang. Seperti salah satu contoh, Pak. Itu kan dalam hadis disebutkan bahwasanya siapa yang sholat sekali di Masjidil Haram, itu pahalanya seperti 100.000 kali dia sholat di masjid yang lain. Ya, saya tidak tahu apakah betul ada yang mengamalkan itu, ya, atau ada yang melebih-lebihkan. Katanya, Pak, katanya, ya, saya katakan katanya, karena saya tidak tahu siapa yang bilang. Katanya ada orang yang pulang dari sana, ya. Setelah dia pulang, itu dia istirahat sholat dulu, Pak. Ya, dia istirahat sholat. Dan kenapa? Pak ini baru pulang haji baru. Biasanya kalau orang pulang haji tambah rajin sholat. Kenapa Pak Haji ini istirahat? Bilang sudah banyak sekali pahala saya.
karena saya dengar ceramah siapa yang sekali sholat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali sholat. Nah bukan satu kali saya sholat di Masjidil Haram ketika di sana. Di Masjid Nabawi berapa kali? 40 kali. Jadi ya libur dulu Pak. Coba. Jadi bukan hadis yang salah, tapi pemahamannya yang salah. Ya. Tidak ada dalam hadis itu penjelasannya bahwa kalau Anda sudah sholat di Masjidil Haram, gugur sholat Anda dan tidak lagi perlu melaksanakan sholat-sholat yang lain. Itu adalah perumpamaan tentang bagaimana besarnya pahala sebuah ibadah yang dilakukan di tempat yang paling dimuliakan oleh syariat ini. Ya, maka seperti itu juga. Ya, ketika disebutkan ada pahala yang seperti ini, bukan berarti bahwa kita tidak perlu lagi sholat tahajud, kita tidak perlu lagi sholat witir. Ya, tetap sama juga kalau kita membaca hadis yang saya bacakan tadi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya. Jadi sekedar melaksanakan yang satu ini sudah diampuni dosa kita. Terus ditambah lagi siapa yang mendirikan malamnya, termasuk diantaranya sholat tarawih, diampuni juga dosanya. Nah, kalau kita mau pakai logika sederhana, kan saya sudah puasa berarti sudah diampuni. Buat apa lagi saya mau sholat malam, diampuni juga. Ya. Buat apa lagi memburu Lailatul Qadar, diampuni juga. Jadi 3 terminal pengampunan ini diapakan ini? Nah, perlu untuk kita pahami bahwa yang pertama, memang perlu kita ini banyak terminal persinggahan pengampunan karena kullu bani Adam khata'. Setiap kita ini adalah memang berpeluang untuk sering banyak bersalah dan keliru. Maka Allah menyiapkan tempat-tempat untuk kita menggugurkan dosa-dosa kita itu karena Allah tahu bahwa kita ini bani Adam khata', orang yang paling banyak berdosa, paling banyak gampang terjatuh kepada yang namanya kesalahan dan dosa. Dan andaikan pun benar bahwa setelah kita melakukan itu diampuni dosa kita dan kita tidak melakukan dosa berikutnya, maka pada akhirnya ibadah yang kita lakukan yang dijadikan di dalam pengampunan dosa, kata ulama, itu akan berbalik tidak lagi mengampuni dosa kita karena tidak ada lagi. Akan tetapi apa tujuannya? Apa sasarannya? Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah menyebutkan tentang fungsi dan tujuan salat malamnya Nabi, tahajudnya Nabi, apa kata Allah terhadap Nabi? Fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, intinya bangunlah engkau salat tahajud wahai Muhammad, Allah akan menempatkan engkau pada sebuah kedudukan yang mahmuda, yang terpuji. Allah tidak mengatakan pada ayat ini engkau akan diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau Nabi melakukan amalan-amalan tambahan itu nafilatan laka, bukan dalam arti kau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nabi dari sini secara bahasa maksudnya adalah sebagai tambahan, sebagai bonus bagi kami Muhammad. Dan karena Muhammad adalah bukan pemdosa, dia adalah orang yang maksum, maka ibadah-ibadah yang beliau lakukan, yang kalau umatnya melakukan itu ada janji untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Nabi melakukan itu bukan lagi tujuannya untuk mengampuni dosa Nabi karena Nabi tidak punya dosa, akan tetapi berbalik menjadi diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita, andaikan kita bisa pernah suatu hari kita tidak berdosa, ya, maka saya rasa hari itu tidak lagi berfungsi sebagai pengampunan dosa daripada amalan yang kita lakukan, akan tetapi kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir, ini masalah penting karena berkaitan dengan fikih sholat. Ya. Jadi begini Pak, langsung kita mengangkat contoh praktek. Alhamdulillah kan selama ini kalau kita sholat tarawih, itu rata-rata kita mikir kan? Ya, rata-rata kita mikir. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah masih kita bisa menambah? Kira-kira begitu Pak. Ya, masih kita menambah? Masih boleh kita menambah? Sholat tahajud nanti kalau kita bangun kan, artinya bisa kita sahur jam 3, setengah 4, ya. Kan sahurnya paling 10 sampai 15 menit. Sisanya itu kalau kita tidak tidur lagi, masih bisa nggak kita sholat? Padahal kita sudah witir.
Iya. Jadi yang pertama hadisnya memang ada hadis yang menganjurkan kita untuk menjadikan witir itu sebagai sholat penutup. Ya. Nah, sekarang syubhatnya kan saya sudah sholat ketika tarim tadi. Nah, saya ada niat untuk menambah lagi. Sementara saya tahu ada hadis, jadikanlah sholat witir itu sebagai sholat penutup. Nah, kalau saya tambah lagi berarti bukan sholat penutup itu witir. Oke. Sekarang yang kedua, iya. Nabi mengatakan la witran fi lailah. Tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Tidak boleh 2 witir dalam satu malam. Berarti kalau saya witir yang pertama, kemudian saya ini menjadikan terakhir, tapi dia bertemu lagi dengan hadis yang mengatakan tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Saya tambahkan lagi satu yang kelihatannya kontroversi, yaitu barang siapa yang sholat bersama dengan imam. Nah, katakanlah kita ambil contohnya sholat tarawih. Barang siapa yang sholat bersama dengan imam, ya sampai selesai imam itu. Nah, imam kita kan sholat witir, karena jamaah secara umum ya menunggu itu. Nah, kalau kita langsung praktekkan yang hadis, berarti saya lanjutkan, siapa yang sholat dengan imam sampai selesai sholatnya imam, nah itulah yang dikatakan tadi, maka seakan-akan ditulis baginya sholat malam satu malam penuh. Nah itu kita juga tidak mau tinggalkan itu, karena ini masya Allah itu satu keutamaan. Ya, mana kita ini bisa berlama-lama satu malam Pak? Ya, jangan satu malam. Ya, saya tadi di salah satu masjid di Ratul sini tadi malam, iya, itu imamnya cuma baca satu ayat saja Pak, satu ayat. Iya, kalau saya sebenarnya ya tambah-tambah sedikit tambah melalui, ya. Tapi mungkin karena terlalu jaga perasaan juga imamnya ini, ya. Karena kadang-kadang juga ya makmum itu, ya jangankan satu lembar Pak, baru 3 ayat sudah apa macam-macam komentarnya. Imam di masjid itu kayak seperti mau keluar batu mata kita kalau kita rukuk, padahal sebentar sekali. Ya. Nah, bagaimana kita mau membeli surga itu dengan sholat yang seperti itu? Jadi ada 3 di sini Pak. Yang pertama, siapa yang sholat dengan imam sampai selesai, seakan-akan terhitung baginya sholat satu malam. Yang kedua, jadikanlah witir itu sebagai sholat penutup. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh ada 2 witir yang untuk satu malam. Disinilah pentingnya kita membaca penjelasan para ulama. Ya, saya rasa kalau Pak Gade ini tidak bisa diselesaikan dengan begini Pak. Ya, ya tidak bisa. Bukan bermaksud saya melecehkan, tapi ini bukan bahasa maklari yang cocok yang seperti ini. Memang kita harus baca penjelasannya para ulama, ya. Dan para ulama tentu, ya, mereka adalah para pewaris Nabi yang direkomendasikan ya, untuk menjelaskan hadis-hadis teks yang kelihatannya. Ingat contoh di antara teks, ya, yang kelihatannya saling bertentangan. Saya pakai kata yang kelihatannya saling bertentangan. Padahal kalau kita bertanya kepada ya ulama ya yang tahu seluk-beluknya itu bagaimana mempertemukan itu, ternyata cuma dalam benak kita yang kelihatannya saling bertentangan. Sebelum saya jawab, saya ambil contoh Pak. Dalam Quran itu ada beberapa ayat yang kelihatannya saling bertentangan. Kelihatannya Quran ini Pak, apalagi hadis. Yang pertama innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Jadi Nabi tidak bisa memasukkan petunjuk itu ke dalam hati seseorang, akhirnya dia menjadi seorang muslim. Buktinya di zaman Nabi tetap saja ada orang kafir. Ya. Terus yang kedua, ya, Allah mengatakan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim.
Itu beda betul Pak. Karena yang pertama menafikan kau tidak dapat memberikan petunjuk. Justru yang kedua, innaka latahdi ila siratal mustaqim, betul-betul engkau dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang satu mengatakan tidak bisa, yang satu mengatakan bisa. Nah, ini bagaimana mempertemukan ayat-ayat seperti ini. Ya, ternyata ketika kita baca buku tafsir, baca penjelasan ulama, sederhana bahwa wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu petunjuk yang dimaksudkan di situ adalah petunjuk yang sifatnya berupa petunjuk lahiriah. Artinya Nabi Muhammad itu dapat mengatakan, oh, ini jalan yang lurus. Dia bisa angkat tangannya mengatakan ini lewat jalan ini. Nabi bisa menjelaskan ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Nabi bisa lakukan. Sebagaimana hal itu bisa dilakukan oleh umat. Jadi kita dapat memberikan petunjuk kepada orang dalam arti memberikan penjelasan, itu bisa dilakukan oleh Muhammad SAW. Adapun tentang menafikan tidak bisa memberikan petunjuk, maksudnya adalah hidayah taufik, hidayah yang berupa taufik yang memasukkan iman ke dalam diri seseorang, itu Nabi tidak bisa lakukan. Dan ayat ini katanya lagi-lagi berkaitan ketika Abu Thalib itu dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia menolak. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Turunlah ayat itu, wa innaka la tahdi man ahbabta, kau tidak akan dapat memberikan petunjuk sekalipun orang itu adalah pamanmu, bahkan punya jasa memelihara orang kecil, tapi kaitan petunjuk hidayah orang itu tidak di tangan Muhammad, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang kalau kita ikut bersama dengan imam, berarti kita sudah mendapatkan keutamaan seakan-akan sholat satu malam. Seakan-akan sholat satu malam. Tapi kita masih terbentur dengan 2 hadis yang lain. Kalau kita sholat bersama dengan imam, kita sudah dapat keutamaan sholat bersama dengan imam seakan-akan sholat satu malam. Iya. Tapi tidak menjadikan sholat kita sebagai sholat penutup, karena berniat untuk bangun nanti. Kan begitu. Kalau seandainya tidak sholat lagi, berarti di situ dia sudah mengamalkan 3 hadis ini. Iya, dia sudah sholat bersama dengan imam, kemudian tidak terjadi 2 titik pada satu malam, kemudian menjadikan sebagai sholat penutup. Tapi sekarang pertanyaan fikihnya, bolehkah seseorang itu menambah sholatnya setelah sholat witir? Ya, saya rasa semua ulama ketika ditanya, Pak, ya, jarang-jarang yang pernah saya dengarkan, ya tidak boleh. Ya, semua yang pernah kita dengarkan, yang pernah ngaji ini, yang pernah baca kitab ini, ya, semua ulama mengatakan boleh. Ya. Sekarang kalau dia boleh, berarti kalau demikian timbul masalah. Ya, apa masalahnya itu? Kita melanggar 2 hadis. Yang pertama 2 kali kita witir, yang kedua tidak menjadikan witir sebagai sholat penutup. Disinilah sehingga muncul ijtihad para ulama, dan itu wilayah para ulama. Makanya yang pertama untuk tidak kontradiksinya katanya hadis itu, ya, di antara yang saya tahu, yang saya pernah baca penjelasannya adalah penjelasannya Syekh Utsaimin, ya, seorang ulama, ya, dan anggota majelis ulama kibar ulama di Saudi, ya. Itu yang saya sebutkan karena itu yang saya biasa baca. Ya. Beliau mengatakan, jadi yang pertama sholat saja bersama dengan imam. Jadi sholat saja bersama dengan imam. Karena kalau tidak sholat bersama dengan imam, berarti kau tidak dapatkan keutamaan itu. Ya, makanya kita lihat sebagian orang, kita bermain sangka, ada ya 1-2 orang setelah sholat yang 8 rakaat atau 8 rakaat, itu biasanya dia mundur. Ya, ketika saya melihat orang seperti itu, saya berpikir, oh, berarti ini orang masih mau nambah nanti. Ya, dia tidak ingin menjadikan witir sebagai sholat penutup. Ya, tapi dia sudah tidak mendapatkan keutamaan itu karena tidak sama dengan imam sampai selesai begitu. Jadi cara mengkompromikannya, yang pertama adalah ada kemungkinan orang itu setelah dia bangun
dia sholat dua rakaat saja, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, berarti kalau begitu dia sudah mengamalkan 2 hadis. Dia sudah mengamalkan 2 hadis. Dia sholat bersama dengan imam, kemudian dia cuma 1 witir pada 1 malam. Karena setelah 2 rakaat itu dia tidak sholat lagi. Karena dia ingin menghindari jangan ada 2 witir dalam satu malam. Tapi dia masih terkendala dalam 1 hadis lagi. Yang mana kendalanya itu dia tidak menjadikan witir sebagai sholat penutup. Jadi begitu Pak. Ya, tidak menjadikan sholat witir sebagai sholat penutup. Jadi istilahnya kalau dia sholat witir bersama dengan imam, kemudian dia tambah lagi sholatnya berapa saja ini kan, dia sudah mengamalkan 2 hadis. Nah, tinggal 1. Dia sudah sholat bersama dengan imam, kemudian tidak lagi dia berwitir pada 1 malam, tidak berwitir lagi 2 pada 1 malam. Makanya ada orang yang prakteknya begitu, tak ada. Ya, dalam kenyataannya ada orang yang prakteknya begitu. Ketika dia sholat malam, dia sholat malam saja, dia tidak witir lagi. Tapi kita katakan, kalau begitu masih perlu disempurnakan. Bagaimana kira-kira caranya menjadikan witir itu sebagai sholat penutup? Jadi kita mau amalkan 3-3-nya ini. Di sinilah muncul ijtihad. Namanya ijtihad Pak. Ya. Inilah fatwa yang saya dengarkan. Ya. Kalau ini tidak ada dalilnya secara tekstual itu Pak, tidak ada. Ini namanya wilayah ijtihad para ulama. Ya. Di antara itu fatwanya seperti itu. Dia bilang begini. Jadi yang sudah sholat witir bersama dengan imam, ya, pada sholat tarawih, nanti ketika dia mau ketika dia mau tambah lagi, ya, ketika dia mau tambah lagi, kan sholat witir kan ganjil Pak, ya, witir ganjil 3, ya, ini fatwa. Nanti kalau dia bangun sholat malam, itu dia langsung berdiri, ya, sholat sunat 1 rakaat saja. Sholat sunat 1 rakaat saja. Dia niatkan untuk menyempurnakan menjadi 4 yang 3 pada awal malam. Ini dengarkan ini. Ini fatwa, bukan saya bilang ya. Ini fatwa. Yang 3 rakaat itu supaya dia berubah menjadi sholat 2-2, dia berdiri 1 rakaat saja, tapi dia niatkan dengan yang 3 rakaat itu seakan-akan itu dengan tambah 1 rakaat itu menjadi 4. Ya, baru setelah itu terserah dia mau berapa rakaat yang dia dapat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Terus setelah itu dia sholat witir, ya, 3 kali. Nah, itu adalah win-win solution. Itu adalah jalan kedua. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ada tambahan Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Ya, ini Masya Allah, ini pengajian subuh yang ini Ustaz. Ya. Terima kasih. Saya menambahkan saya berikan bahwa hal itu terjadi pada masa sahabat ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, kapan engkau akan itu? Lalu beliau berkata bahwa saya sholat witir di awal waktu, maksudnya sebelum tidur beliau witir. Kira-kira tempat itu pertanyaan sama beliau tanya Umar bin Khattab. Ya Umar, apa itu? Ketika Umar saya itu cepat dan aku witir. Mengapa berbeda? Karena Abu Bakar yang kita ketahui sifatnya yang waduh, lalu dia punya dan selalu ada kewajiban yang tidak mau tidur, sehingga beliau berbeda sebelum tidur, dan ketika dia bangun nanti dia kembali mengulangi witirnya secara bacaan soalnya. Sementara Umar yang kita tahu penjelasannya, beliau yakin dengan sikapnya bahwa saya itu dewan ulama, usaha akan bangun nanti di sepertiga terakhir malam itu, sehingga beliau tidak menceritakan witir sebelum tidur, tetapi nanti bangun baru witir. Dan semuanya diakan apresiasi oleh baginda Rasulullah SAW. Jazakallahu khairan atas ya tambahan ya penjelasan dari
permasalahan ini kita tutup ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak ya, kalau ada kesempatan kita dan kita dulu saat kita salat syukur ya seperti yang kita tempat ini, apalagi di bulan Ramadan itu pahalanya sangat luar biasa seperti yang kita lakukan haji ya bersama Rasulullah. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.